Gelen diye mi o ayna? Ayla the Doctor of War adalah kisah nyata seorang tentara Turki yang membantu perang saudara yang terjadi antara Korea Utara dan Korea Selatan, di mana volume ini berfokuskan kepada seorang tentara Turki yang bernama Sulaiman yang menyelamatkan seorang anak Korea Selatan korban dari peperangan dan membuat ikatan yang sangat erat dengan anak tersebut. Sebelum kita lanjut, please tekan tombol subscribe yang terlebih dahulu dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya supaya kamu nggak ketinggalan dari video refresh lainnya. Oke, lanjut bersama dengan saya Raham. Mari kita refresh film Ayla the Doctor of War 2017. Film ini diawali di sebuah desa yang tentram pada bulan Juli 1950, 5 tahun pasca Perang Dunia Kedua usai. Pada saat yang tentram tersebut, para pasukan dari tentara komunis Korea Utara mulai menginvasi desa-desa yang di sekitarnya dan memantai semua penduduk desa yang ada. Scene berpindah di Turki di tahun yang sama. Di sana ada seorang pemuda yang bernama Sulaiman yang sedang dipanggil oleh atasannya di Kesatuan Komando Infanteri Turki. Komandan Sulaiman mengatakan bahwa ia akan dikirimkan ke Korea Selatan sebagai perwakilan dari Turki untuk membantu tentara Korea Selatan yang sedang berperang saudara dengan Korea Utara. Ne dersin? Şeref duyarım efendim. Bekleyenin var mı? Var binbaşım. Hem de canımdan öte. Ketika Sulaiman hendak dikirimkan ke Korea Selatan, ia lantas langsung bertemu dengan kekasihnya yang bernama Nuran. Sulaiman berjanji kepada Nuran bahwa ia tidak akan terbunuh di sana dan berjanji untuk mengirimkan surat kepada Nuran secara berkala. Sevdim. Uzak ama. Dan tak lupa juga Sulaiman mengirimkan surat kepada kedua orang tuanya di kampung dan memberitahukan kepada mereka bahwa ia akan segera berangkat ke Korea Selatan. Mendengar kabar yang mengejutkan dari Sulaiman, lantas kedua orang tua Sulaiman dan wanita yang akan dijodohkan oleh orang tua Sulaiman yang bernama Nimet cuma hanya bisa berdoa agar Sulaiman bisa pulang dengan selamat. Sen yardımcısı ol Allah'ım. Scene berpindah di atas kapal di dalam perjalanan menuju ke Korea Selatan. Sulaiman bersama dengan sahabatnya Ali bertemu dengan Letnan Masud yang bertugas sebagai penerjemah. Ali juga mendapatkan pelatihan menembak oleh tentara Amerika dan secara mengejutkan bahwa Ali bisa berhasil menembak secara akurat ke lokasi sasaran yang menjadi target tembakan mereka. Kızlara pek söz etmeyin ama hepimize silah da dağıtıldı. Atış talimlerine başladık. Oktober 1950, akhirnya mereka telah berlabuh di pelabuhan Korea Selatan, tepatnya di kota Seoul, dan mendapatkan sambutan yang antusias dari masyarakat Korea Selatan. Setelah itu, mereka langsung diperintahkan menuju ke kota Daegu. Di dalam perjalanan menuju base camp, mereka melihat banyaknya korban akibat perang yang terjadi. Banyak anak-anak dan perempuan yang menderita akibat perang saudara yang terjadi. Para penduduk desa yang desanya hancur, lantas mengungsi ke tempat pengungsian yang telah disediakan. Ulan Allahsızlar memleketini hale getirmişler be. Sesampainya mereka di base camp, Letnan Masud mengatakan kepada Sulaiman dan Ali bahwa perang telah usai dan mereka bisa segera pulang 1 bulan mendatang. Mendengar hal tersebut, sontak aja Sulaiman dan Ali nggak setuju dengan apa yang dikatakan oleh Letnan Masud. Namun, ketika mereka sedang berselisih, serangan kejutan yang dilancarkan oleh tentara komunis Korea Utara yang dibantu oleh negara Cina mengejutkan semua orang yang berada di base camp. Sontak aja mereka bertiga pergi untuk mencari komandan mereka dan melindungi komandan mereka dari serangan musuh. Setelah mereka bertemu dengan komandan, lantas komandan memerintahkan kepada mereka agar segera mundur dan bergabung dengan unit 9. Alayım. Acil durumda 9. kolordu ile irtibata geçmemiz emredilmiş. Haberleşmek kesik. Malam hari pun tiba. Di dalam perjalanan, mereka disergap oleh 2 orang tentara Korea Utara yang sedang berjaga dan langsung menembaki mereka dengan meriam basoka. Meriam basoka tersebut membuat mobil yang mereka naiki hancur seketika. Melihat kondisi yang ada, Ali pun langsung maju ke depan dan menembaki mati tentara lawan. Ali!
Setelah apa yang terjadi pada mobil mereka yang kendarai hancur, mau tidak mau mereka harus berjalan kaki agar bisa sampai dan segera bergabung dengan unit 9. Di dalam perjalanan, tepatnya di hutan, mereka mendengar sebuah suara yang mereka kira adalah suara dari tentara lawan. Sulaiman menawarkan diri untuk mengecek asal dari sumber suara tersebut. Ketika Sulaiman melangkah jauh di dalam hutan, ia melihat ada banyak sekali mayat warga sipil yang tergeletak di sana. Dan di antara mayat tersebut, ada seorang gadis kecil yang sedang menangis di sebelah orang tua yang telah meninggal. Melihat gadis tersebut, Sulaiman merasa iba dan kasihan, dan Sulaiman langsung membawanya pergi dari tempat yang suram tersebut. Gel korkma, ben sana bir şey yapmam. Setibanya rombongan Sulaiman di unit Komando 9, Sulaiman, Ali, dan Muharrem langsung mencarikan anak tersebut makanan dan juga selimut untuk menghangatkan diri. Mereka juga membicarakan mau diberi nama apa anak yang mereka temui itu, karena anak tersebut tidak berbicara sama sekali kepada mereka. Dan pada akhirnya mereka sepakat akan memberi nama anak tersebut dengan nama Ayla, karena mukanya yang bulat seperti bulan, dan juga mereka menemukannya tepat di bawah sinar rembulan. Ayla olsun mu? He? Ayla. Ay gibi yüzü var, baksana. Ay ışığında bulduk zaten. Saralım battaniyeye, dondu kız, getir. Tuttum. Sen de tuttun mu? Oy kuşum beni. Setelah komandan selesai rapat dengan para petinggi tentara di unit Komando 9, lantas ia pun memerintahkan kepada Sulaiman dan yang lainnya agar segera bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan ke tempat pos yang akan segera mereka tempati, bersama dengan para tentara Korea Selatan yang akan menemani mereka. Namun di dalam perjalanan, mobil yang dikendari oleh komandan mendadak mogok dan Sulaiman diperintahkan untuk memperbaiki mobil tersebut. Belum aja selesai mobil tersebut dibenerin, tiba-tiba serangan kejutan yang dilancarkan oleh tentara lawan mengejutkan mereka, dan itu membuat mereka terpojokan karena jumlah dari tentara lawan yang sangat banyak. Mendengar ada ledakan yang terjadi di kelompoknya Sulaiman, tentara yang berada di depan pun langsung menuju ke lokasi Sulaiman dan segera membantu mereka. Namun, Sulaiman yang menerima tikaman di dadanya segera pingsan setelah perang usai. Ali bombayı yolla. Scene berpindah di Turki. Berita tentang perang yang masih berlanjut pun terdengar sampai ke sana. Keluarga Sulaiman yang mendengar hal tersebut pun merasa sangat khawatir tentang keadaannya Sulaiman. Setelah Sulaiman siuman dari peperangan barusan, ia pun langsung dipanggil oleh komandannya. Komandan Sulaiman mengatakan bahwa ia tidak bisa terus-menerus membawa Ayla kemanapun ia berada. Dan juga komandan menginfokan kepada Sulaiman bahwa tentara Turki sendiri berhasil memukul pasukan lawan yang sempat menyerang wilayah Kunuri, yaitu tempat pos yang tentara komunis serang, dan berhasil menyelamatkan banyak tentara sekutu yang hendak mundur. Akan hal itulah, pihak Korea Selatan sendiri merasa sangat berterima kasih atas bantuan yang dilakukan oleh tentara Turki, dan akan menghadiahkan medali kehormatan bagi tentara Turki, dan salah satunya adalah Sulaiman. Ama Çinlere de geçit vermedik. Oralarda ayak altında görmeyin. Ketika Ali dan Sulaiman sampai di tempat pertemuan, dan ketika mereka sedang melakukan upacara penyerahan medali, mereka di sana dibuat terkejut akan kehadiran Ayla yang tiba-tiba datang. Akan tetapi, para tentara yang berada di sana merasa sangat senang dengan kehadirannya Ayla di tengah-tengah mereka. Dan komandan yang memimpin pertemuan tersebut mengatakan bahwa mereka sekarang adalah sebuah keluarga yang besar, terlepas dari berbagai ras, suku, dan bangsa, serta agama. Dur bakayım. Soldier, we also conferred with General Beyonson. As he said, now they're all one big happy family, we have no doubt. Hari demi hari pun mereka lalui dengan sukacita, mulai dari mengajak Ayla bermain lempar bola salju, membersihkan kutu yang ada di kepala Ayla, memberi makan Ayla, sampai memotong rambut Ayla agar terlihat lebih rapi. 1 tahun pun tak terasa berlalu. Mereka yang sedang berbaris yang dipimpin oleh komandan dibuat tertawa akan tingkah laku Ayla yang sangat menggembaskan. Selama ini Ayla selalu memperhatikan dan mengamati kegiatan yang tentara Turki lakukan. Ia juga bisa dengan fasih berbahasa Turki dan melakukan semua aba-aba yang komandan perintahkan.
Ketika mereka sedang menonton film untuk melepas penat, di sana Ayla melihat adegan seorang anak yang sedang bersama dengan orang tuanya di film tersebut. Dan ketika Sulaiman sedang mengajari Ayla membaca, lantas Ayla memanggil Sulaiman dengan sebutan papa. Sulaiman pun merespon perkataan Ayla dengan penuh kehangatan dan kasih sayang, dan juga Sulaiman memanggil Ayla anaknya. Papa. Suatu hari, Ayla mendengar obrolan para tentara yang sedang berjaga. Mereka berkata bahwa di dalam perang mereka tidak bisa menjamin apakah mereka akan tetap hidup atau tidak selama perang masih aja berlangsung. Bahkan Raja Sulaiman yang agung pun pada akhirnya meninggal. Mendengar hal tersebut, sontak aja Ayla langsung pergi ke tempat Sulaiman dan langsung menangis. Ayla menceritakan bahwa ia mendengar dari tentara yang berjaga bahwa Sulaiman akan meninggal. Sulaiman yang mendengar perkataan Ayla mengatakan bahwa itu hanyalah cerita Raja Sulaiman aja, dan juga Sulaiman berjanji kepada Ayla bahwa ia tidak akan mati di dalam pertempuran. Masal o Aylacığım, masal. Ben değilim o Süleyman. Başka Sultan Süleyman Ben o. değilim o. Tiba saatnya Sulaiman, Ali dan Masud mengambil cuti. Mereka cuti untuk dihabiskan di Jepang bersama dengan Ayla. Pada saat mereka selesai dari masa cutinya, Sadik yang menyebut mereka mengatakan kepada Sulaiman bahwa ia telah menemukan keluarga yang akan merawat Ayla. Mendengar hal tersebut, Sulaiman pun langsung mencoba untuk mengunjungi keluarga yang hendak merawat Ayla. Tetapi sayang, setibanya ia di sana, ternyata itu hanyalah perangkap yang disiapkan oleh tentara komunis dan membuat Sulaiman menjadi sandera. Mendengar bahwa Sulaiman pergi sendirian, Ali langsung menuju lokasi di tempat Sulaiman berada. Dan benar aja, Ali mendapat Sulaiman yang sedang tersandera dan berhasil menyelamatkan Sulaiman dari tawanan tentara komunis. 움직이지 마! 우리 사람은 안 가라! Sadık! Sadık neredesin? Götümüzü kesecekler Sadık! Suatu hari, Ali sangat marah ketika mendengar bahwa ia akan ditugaskan ke lokasi perbatasan untuk menjaga daerah tersebut. Karena itu bertepatan dengan jadwal datangnya artis idolanya ke base camp mereka. Sulaiman mencoba untuk menenangkan Ali, tapi dia tidak berhasil. Lantas, Masud pun menjanjikan kepada Ali bahwa mereka akan meminta tanda tangan langsung dari sang artis, dan juga memintanya untuk menciumi foto yang ada di tanda tangan tadi. Merasa saran yang diberikan kepadanya itu bagus, Ali pun setuju dengan saran Masud tersebut. Akan tetapi, di lokasi perbatasan, kontak senjata pun terjadi, dan akhirnya Ali pun gugur tertembak di dadanya oleh pasukan sniper musuh. With my baby. By and by. Juli 1951, tepat 1 tahun mereka berada di Korea. Komandan menginfokan kepada pasukannya bahwa mereka akan segera dipulangkan dalam waktu yang dekat dan akan digantikan dengan tentara baru. Mendengar hal tersebut membuat Sulaiman merasa sangat berat mengambil keputusan akan tetap tinggal atau pulang ke Turki. Namun Sulaiman tetap memilih untuk tetap tinggal karena ia merasa sangat berat untuk meninggalkan Ayla. Mendengar keputusan yang Sulaiman ambil, Sulaiman pun dipanggil oleh para petinggi militer karena keputusan yang ia ambil. Ia diberitahukan bahwa kapal yang akan membawa mereka pulang ke Turki akan tiba dalam waktu 10 hari yang akan mendatang, dan Ayla akan dititipkan di panti asuhan yang berada di Suwon, dan ia juga akan disekolahkan di sana, di sekolah Ankara, yaitu sekolah yang didirikan oleh pasukan Turki untuk anak-anak korban perang. Dengan berat hati, Sulaiman pun harus mengikhlaskan keputusan dari para petinggi militer tersebut. Adı Ankara Okulu. Ayla hayatın orada devam edecek. Ayla burada bu vaziyette benden ayrılmaz ki. Ben de onun nerede yaşadığını görmek isterim. Ketika mereka tiba di sekolah Ankara, mereka diajak oleh seorang guru yang bertugas di sana untuk melihat-lihat sekolah. Ayla sangat senang ketika ia berkumpul dengan teman sebayanya. Sulaiman yang melihat hal tersebut lantas sadar bahwa tempat tersebut adalah tempat yang baik bagi Ayla dan masa depan Ayla. Namun, ketika Sulaiman hendak pergi, tiba-tiba Ayla berlari ke arahnya dengan menangis. Ayla mengatakan bahwa ia tidak ingin berpisah dari Sulaiman, dan begitupun juga dengan Sulaiman. Sulaiman gak ingin pisah dengan Ayla. Hal tersebut pun membuat Sulaiman melakukan hal yang nekat untuk membawa Ayla ke Turki dengan cara memasukkan Ayla ke dalam koper yang besar. Biraz zor olacak ama havasız kalmaz.
Scene berpindah di pelabuhan. Setibanya Sulaiman berada di pelabuhan, ia sempat dicurigai oleh petugas pemeriksaan di sana karena ia membawa koper yang sangat besar untuk seorang tentara. Namun Sulaiman mampu meyakinkan petugas tersebut dan pada akhirnya ia dipersilakan untuk menaiki kapal. Akan tetapi ketika ia hendak menaiki kapal, ia dihadang oleh Mesut dan pihak sekolah karena Mesut mendapat kabar dari pihak sekolah bahwa Ayla tidak berada di sana. Sontak aja petugas yang berada di sana langsung memeriksa isi koper dari Sulaiman yang bawa. Dan benar aja mereka mendapati Ayla berada di dalam koper tersebut. Süleyman. Kız nerede? Mau tidak mau, suka tidak suka, Sulaiman harus mengikhlaskan Ayla. Sebelum Sulaiman pergi, ia berjanji kepada Ayla bahwa ia akan segera kembali kepadanya dan tidak akan melepaskan Ayla lagi. Sulaiman juga mengatakan bahwa seorang ayah berjuang untuk anaknya. Ia hidup untuk janji-janji yang ia buat untuk mereka. Bu sefer hiç ayrılmayacağız. Babalar evlatları için mücadele eder. Onlara verdiği sözler için yaşar. Ketika Sulaiman sampai di Turki, ia disambut oleh temannya, yang mana temannya itu telah menikahi wanita pujaannya. Lantas Sulaiman pun bertanya kepada mereka di mana Nimet berada, yaitu kekasihnya Sulaiman. Mereka pun menjawab bahwa mereka bukan satu-satunya yang telah menikah. Mendengar hal tersebut, Sulaiman bergegas untuk menemui Nimet dan bertanya langsung kepadanya apakah yang dikatakan temannya itu benar atau tidak. Dan Nimet pun membenarkan hal tersebut. Nimet mengatakan bahwa Sulaiman tidak peduli dengan dirinya. Ia hanya peduli dengan gadis kecil yang berada di Korea itu, ketimbang dengan dirinya sendiri. Merasa sangat sakit hati dan telah dicampakkan, Sulaiman memutuskan untuk kembali ke tempat orang tuanya dan memutuskan untuk menikahi wanita yang telah menjadi pilihan oleh orang tuanya. Namussuz muyuz? Yok hırsız değilsin, uğursuz değilsin, namussuz değilsin ama hayırsızsın Süleyman. Bana bu nişanı taktılar. 5 bulan kemudian, Sulaiman dan Nimet telah resmi menikah dan mereka memutuskan untuk tinggal di Istanbul, Turki. Namun sikap Sulaiman terhadap Nimet sangat dingin karena ia sendiri masihlah memikirkan Ayla. Namun emang dasarnya Nimet ini cinta kepada Sulaiman. Ia sadar bahwa yang sedang dipikirkan oleh suaminya itu adalah Ayla. Lantas Nimet pun mengajak Sulaiman untuk mengobrol dan membicarakan tentang Ayla. Nimet sangat antusias untuk membantu Sulaiman dalam mencari keberadaan Ayla di Korea Selatan. Bahkan Nimet pun mengatakan kepada Sulaiman kalau Ayla itu adalah anaknya Sulaiman, berarti Ayla juga itu adalah anaknya Nimet. Dan kalau Sulaiman berjanji, maka janjinya itu juga janjinya Nimet. Bak, ben bu kız için yaptıklarınla hep gurur duydum Süleyman. Senin kızın benim kızım. Senin sözün benim sözüm. Hari demi hari pun berlalu. Nimet yang membantu Sulaiman dalam mencari keberadaan Ayla tidak pernah putus asa. Nimet juga menyempatkan untuk memberitahu Sulaiman tentang informasi terbaru yang ia dapat. Melihat ketulusan yang dilakukan oleh istrinya itu, Sulaiman mulai membuka hatinya untuk Nimet dan mulai mencintai Nimet. Namun, usaha Sulaiman dan Nimet dalam pencarian Ayla itu tergolong sangatlah sulit dilakukan karena sumber permasalahan yang sangat mendasar. Mereka sendiri tidak pernah mengetahui nama asli Koreanya Ayla. Maalesef savaş sürüyor. Vallahi Süleyman Bey, bu şekilde geri dönüş alamıyoruz. İlgilenmedikçe buradan böyle. Maalesef. 47 tahun pun berlalu. Saat ini Sulaiman dan Nimet sudah terlihat tua. Namun di setiap waktu luangnya, Sulaiman menyempatkan diri untuk mengenang sahabatnya Ali yang telah meninggal dunia. Dan momen-momen saat ia bersama dengan Ayla. Dan tak satu hari pun Sulaiman tidak rindu terhadap mereka berdua. Ölebilirdik Nimet. Ama ben bir söz verdim. Artık sözümü tutmadan ölmek istemiyorum. Pada bulan Juni 2002, Sulaiman dipertemukan oleh para wartawan yang sedang mengerjakan sebuah film dokumenter tentang perang di Korea Selatan. Mereka mengatakan kepada Sulaiman akan membantu Sulaiman untuk menemukan Ayla, anak yang selama ini Sulaiman ingin jumpai, dengan satu syarat, yaitu Sulaiman mau menceritakan pengalaman perangnya. Hari demi hari pun berlalu. Para relawan yang membantu dalam pencarian Ayla tidak pernah menyerah. Mereka mencari berbagai dokumen yang ada dalam pencarian tersebut, dan hasilnya, mereka berhasil melacak keberadaan Ayla saat ini. April 2020, Sulaiman dan Nimet akhirnya tiba di ibu kota negara Korea Selatan, Seoul. Melihat banyaknya gedung-gedung pencakar langit, membuat Sulaiman terkejut dengan perkembangan Korea Selatan yang sangat pesat. Keesokan harinya, tepatnya di Ankara Park, Sulaiman dipertemukan dengan Ayla, putri yang ia rindukan selama 60 tahun. Mereka berpelukan dengan penuh kehangatan, dan mereka pun melepas rindu yang sangat amat mendalam pada pertemuan tersebut.
Ayla değil mi o? Film ini mengisahkan kisah nyata yang terjadi selama perang saudara Korea antara Korea Selatan dan Korea Utara. Hikmah yang bisa kita petik dalam peristiwa tersebut adalah bahwa setiap manusia itu pada hakikatnya menginginkan perdamaian, bukan peperangan. Peperangan hanya menghasilkan rentetan kesakitan dan kesedihan. Semoga peristiwa ini mengingatkan kita pentingnya untuk berbuat baik kepada sesama, terlepas dari perbedaan ras, bangsa, agama yang kita miliki.